Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam Mazmur 115 ayat yang kedua, mengapa bangsa-bangsa bertanya di mana Allah mereka? Apa ini pernah terjadi atau masih terjadi? Tentang masa yang mana Mazmur ini berbicara, Saudara Yosef, dan terutama pertanyaan ini atau kalimat ini, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Saya pikir hal ini terjadi berkali-kali dalam sejarah masa lalu mereka. Dan itu terjadi ketika Kristus sendiri datang dan mati tergantung di kayu salib. Begitu banyak orang tersandung dan berkata bahwa jika Allah adalah Tuhannya, dia tidak akan membiarkan dalam posisi seperti itu. Dan itu akan terjadi sekali lagi di masa-masa sulit ketika bangsa ini akan mengalami kesengsaraan yang sangat besar. Itu sebabnya bangsa-bangsa lain akan mengejek dan akan berkata, di mana Allah mereka? Namun apapun pertanyaan itu dan kapanpun waktunya, baik di masa lalu maupun di masa kini, juga ketika beberapa orang meragukan Allah dan kemampuannya serta kebesarannya, atau di masa depan di masa-masa sulit, jawabannya adalah Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dan ini adalah prinsip yang luar biasa. Kita membacanya misalnya dalam kitab Daniel pasal 5 ketika ia mengatakan kepada kita di pasal 4, maksud saya ketika ia mengatakan lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan turun-temurun. Ia berbuat untuk kehendaknya terhadap antara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jika dia ingin menyelamatkan kita dari perapian berapi-api, itu mudah baginya. Jika dia ingin kita dibakar, dia juga akan dimuliakan dalam hal itu. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Setelah itu ia membuat perbandingan antara Allah kita yang ada di surga dan ilah-ilah manusia, berhala-berhala mereka. Ayat 4, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Perbandingan antara Tuhan dan ilah-ilah lain, dan antara mereka yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang percaya kepada ilah-ilah itu. Mohon jelaskan gambaran itu, Saudara Yosef. Jika Allah ada di surga dan dia melakukan apapun yang dia kehendaki, jadi apa yang dilakukan berhala-berhala ini? Apa yang dilakukan oleh tuan-tuan hayalan? Di sini ada 7 kali kata tidak. Dia mengatakan ini, mereka memiliki mulut tapi mereka tidak dapat berbicara. Nomor 2, mereka tidak melihat. Nomor 3, mereka tidak mendengar. 4, mereka tidak mencium. 5, mereka tidak meraba. 6, mereka tidak berjalan. 7, mereka tidak bergumam, mereka tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apapun. Tapi yang menyedihkan adalah bahwa dia berkata, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang percaya kepadanya. Jadi mustahil manusia bisa lebih tinggi dari Tuhannya. Jika Anda menyembah berhala, Anda tidak akan lebih baik darinya. Jika Anda menyembah dewa yang kejam dan najis, Anda akan menjadi kejam dan Anda akan menjadi najis. Anda tidak akan pernah bisa lebih hebat dari Allah Anda. Itu sebabnya dalam Roma 1 ketika mereka menyembah binatang-binatang melata, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang tidak bermoral. Dan hari ini kita melihat bahwa orang-orang yang dicirikan oleh kekejaman dan dicirikan oleh kecemaran, dari mana mereka mendapatkannya? Mereka mendapatkan dari Tuhan mereka. Tuhan mereka menyembah Tuhan yang najis dan kejam. Anda ingin mengatakan bahwa setiap orang yang menyembah Tuhan, karakter Tuhan ini diterapkan padanya? Baiklah, panutan Anda adalah Tuhan Anda. Atau apakah Anda memiliki panutan yang lebih hebat dari Tuhan Anda? Anda mencoba dan melakukan yang terbaik untuk mendekatinya. Jadi jika dia najis dan kejam, jika dia adalah Zebah dan Zalmuna yang berarti dia membunuh orang dan tidak memiliki cahaya, bayangan itu dilarang, Anda akan menemukan diri Anda menjadi seperti dia. Jadi tidak heran jika kita menemukan bahwa orang-orang Kristen yang sejati, yang menyembah Allah yang hidup dan benar, merefleksikan sifat-sifat Allah ini, ada kasih, Benar. kesalehan, dan belas kasihan. Ketika mereka selesai berdoa di hadapan Tuhan ini, mereka berbuat baik kepada semua orang. Benar. Kepada semua orang. Benar. Saudara Yosef, mulai dari ayat 9 ada 3 ajakan kepada Israel dan kepada keluarga Harun. Dan semua yang takut akan Tuhan untuk takut dan percaya kepada Tuhan. Apa yang Anda lihat di sini? Saya melihat di dalamnya ada 3 lingkaran. Lingkar pertama sangat luas, hai Israel semua umat Allah yang dipanggil dengan nama Tuhan. Tetapi di luar lingkaran yang luas ini ada lingkaran yang lebih kecil, sebuah keluarga dari bangsa ini, yaitu
keluarga Harun. Sebuah keluarga yang tidak lebih baik dari mereka, tetapi karena Tuhan milihnya berdasar kasih karunia. Tetapi dari lingkaran tengah ini ada lingkaran yang lebih kecil, yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah pada Tuhan. Dan lingkaran ini tidak terlihat kecuali oleh mata Tuhan. Tuhan melihat orang-orang yang takut akan Dia. Seperti yang Dia katakan pada zaman Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang aku lihat dan yang aku kenal. Dia menghubungkan kepercayaan kepada Tuhan dengan berkat, sehingga dia berkata ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun besar. Ceritakan kepada kami tentang berkat yang berhubungan dengan percaya pada Tuhan. Allah suka memberkati, tetapi siapakah yang diberkatinya? Dia memberkati mereka yang percaya kepadanya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Benar. Saudara Yosef ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Banyak yang mengatakan bahwa langit adalah milik Tuhan dan bumi adalah milik manusia. Hidup manusia berakhir, dia akan masuk surga atau dia pergi ke neraka setelah itu, dan hubungan Tuhan dengan bumi berakhir. Bumi tidak lagi menjadi miliknya. Apakah hal itu disebutkan dalam Alkitab? Tentu saja tidak. Ketika dia mengatakan bahwa dia telah memberikan bumi kepada anak manusia, ini tidak berarti bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan bumi. Dalam Efesus 1 ayat 10, ia berkata, sebagai persiapan kegelapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Baik yang di surga maupun yang di bumi. Ketika Kristus akan datang dan memerintah, dia akan memerintah atas surga dan atas bumi. Karena tujuan Allah dalam penggenapan waktu adalah untuk mengumpulkan segala sesuatu di dalam Kristus. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Sehingga doa yang diajarkan Tuhan kepada para murid akan digenapi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Ketika kita masuk ke pasal 116, Mazmur 116 yang dimulai dengan perkataan ini, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Apakah topiknya, Saudara Yosef? Topiknya adalah kebaikan Tuhan, keselamatan dan kemurahan Tuhan. Kebaikannya, keselamatannya, dan kemurahannya. Ya. Dan dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Saya ingin berhenti pada kata aku mengasihi. Apa itu? Aku mengasihi? Kita dapat memahaminya karena ia mengasihi Tuhan. Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Atau kita bisa memahaminya seperti yang tertulis dalam surat Yohanes pasal yang ke-4. Kita mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena saya telah menjadi tujuan kasih Tuhan dan Dia menjawab doa saya. Itulah bukti dari kasih. Jadi saya telah belajar kasih dari Tuhan ini. Seperti yang kita lihat, mereka yang menyembah berhala, tujuan mereka adalah untuk menjadi seperti Allah mereka. Demikian juga kita yang menyembah Allah yang adalah kasih, kita juga belajar tentang kasih. Dapatkah Anda memberi saya gagasan-gagasan utama dalam Mazmur ini sesuai dengan posisinya dalam ayat-ayat tersebut? Sebagai contoh, saya menyukai frasa yang diulang sebanyak 4 kali, yaitu aku akan berseru kepadanya. Yang ia katakan di ayat 2, sebab ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Oleh karena itu berarti alasannya, mengapa aku berseru kepadanya? Karena ia telah menyandingkan telinganya kepadaku. Seperti gambar seorang ayah yang sedang berjalan dengan anaknya yang masih kecil, dan anaknya sedang berbicara padanya. Maka sang ayah menyandingkan telinganya untuk mendengarkan perkataan anak kecilnya. Sebab ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Di bagian lain, dalam ayat 3 dan 4, aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Artinya kepada siapakah saya harus pergi dalam keadaan sulit saya? Ketika saya bingung, kepada siapa lagi saya harus pergi selain engkau? Ketika saya lelah, kepada siapa lagi saya akan pergi selain engkau? Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Itu sebabnya ia berkata, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Kali ketiga adalah dalam ayat 13 di mana ia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah di ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan kita ingat bahwa pertama kali kata berseru muncul dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan dalam perjanjian baru dia berkata, karena sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku,